Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu aturan penting terkait dengan gadai. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu dalam hidup kita, di antaranya yang berkaitan dengan muamalah, dan di antara urusan muamalah kita dengan yang lain yaitu berkaitan dengan gadai. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan hambanya untuk melakukan akad gadai. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Kata Allah, kalau kalian dalam posisi sedang safar lalu tidak ada tukang catat, maka silakan ambil barang gadai. Dan kemudian di antara dalil lain yang menunjukkan bahwa gadai itu boleh, yaitu dipraktekkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas. Beliau mengatakan, rahana dir'an inda yahudiyyin. Kata Anas, Rasul itu dulu menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi bil Madinah, di kota Madinah, wa akhadha minhu sya'iran, dan kemudian Rasul membeli bahan makanan pokok, gandum. Untuk apa? Li ahli, untuk keluarganya. Sehingga dari dua dalil ini praktek gadai secara asal itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, aturan penting terkait gadai. Akad gadai adalah akad pelengkap. Yang ini bisa dipakai untuk mendampingi akad sosial ataupun akad komersil. Contoh akad komersil adalah jual beli, contoh akad sosial adalah utang piutang. Sehingga jamaah sekalian yang menjual barang secara kredit, maka boleh untuk meminta jaminan, agunan atau barang gadai dari pembeli. Atau ketika kita melakukan akad sosial, memberikan utangan kepada orang lain, kita boleh untuk meminta barang jaminan. Dan fungsi dari akad gadai itu adalah untuk mengamankan hak. Dia sebagai backup atas hak kita yang ada pada orang lain. Itu fungsi dan posisi akad gadai. Kemudian poin penting yang ketiga, kaitannya dengan gadai. Akad gadai tidak boleh digunakan untuk skema transaksi yang diharamkan oleh syariat. Sehingga fungsi dia sebagai backup, fungsi dia sebagai pelengkap, fungsi dia sebagai akad tambahan, itu tidak boleh ditambahkan atau dimasukkan dalam klausul pun atau akad utama yang mana ternyata akad itu haram. Contoh apa? Misalkan jual beli barang haram lalu secara kredit dan ingin minta gadai, maka tidak boleh. Atau kemudian ada transaksi-transaksi yang mengandung riba, utang piutang yang berbau riba, maka tidak boleh melibatkan gadai di situ, karena memang akad utama pun itu dilarang oleh Allah dan harus dihilangkan. Kemudian poin penting yang keempat mengenai objek yang bisa digadaikan. Sebagaimana tadi disinggung di poin 2 bahwa tujuan adanya gadai untuk mengamankan hak para pihak. Maka poin yang keempat adalah objek yang bisa digadaikan adalah sesuatu yang bisa ditransaksikan atau bisa diperjualbelikan, sehingga tidak boleh menggadaikan barang haram, sekalipun barang haram itu memiliki nilai ekonomi.
Entah itu disebut dengan minuman keras atau mungkin sesuatu yang memabukkan, apapun itu, atau mungkin darah ataupun mungkin babi dan seterusnya, itu tidak bisa dijadikan sebagai objek gadai karena dia tidak bisa dijual. Otomatis hak dari pihak yang memegang barang gadai menjadi tidak aman. Kemudian poin yang ke-5, barang gadai ini secara status tidak berubah kepemilikan. Dalam artian ketika si A menjual barang secara kredit kepada si B, kemudian si A minta B menyerahkan barang gadai, atau kemudian ketika si A ngutangin si B dan si A bilang B kasih saya barang gadai, maka status barang gadai itu tidak pindah kepemilikan. Dia masih dimiliki atau masih menjadi haknya pihak pemilik, tidak berubah karena akad gadai tidak mengubah kepemilikan. Dan kemudian poin yang ke-6, turunan dari kepemilikan gadai adalah semua biaya, semua resiko yang muncul atas barang gadai menjadi tanggung jawab pemilik. Dan resiko yang dimaksud adalah resiko-resiko yang sifatnya memang berdasarkan resiko real yang muncul. Dan ini dengan catatan si pemegang barang gadai dalam posisi amanah. Dia tidak teledor dan yang lain, maka kalau ada masalah pada barang gadai itu tanggung jawab pihak pemilik. Itu 6 poin penting kaitannya dengan gadai yang sebenarnya kita sering melakukan atau mungkin kita berinteraksi dengan orang lain yang itu melibatkan barang yang digadaikan. Dan Allah sudah kasih rambu, Allah sudah kasih aturan, bahkan Rasul praktekkan dan berikan pedoman-pedoman itu. Semoga ketika kita melakukan akad gadai kita tidak melanggar syariat dan kita mengikuti koridor yang Allah sudah tetapkan terkait dengan gadai. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aturan penting terkait gadai yang berikutnya yaitu adalah boleh si pihak pemegang gadai itu memberikan syarat ketika jatuh tempo atau ketika ada kewajiban yang harus disegerakan, boleh dibunyikan dalam klausul pemindahan hak ataupun pengalihan itu dipercayakan kepada pemegang barang gadai untuk menjualkan, sehingga tidak mesti si pemilik, dan itu boleh disepakati dan tidak melanggar syariat. Kemudian poin penting berikutnya kaitannya dengan gadai yaitu adalah ketika barang gadai dijual, dilikuidasi, dieksekusi, maka harga yang dipakai adalah harga yang terbaik di pasaran untuk barang itu. Tidak boleh kemudian jual barang gadai secara ngawur, jual barang gadai dengan harga jauh di bawah pasar. Dan ini adalah bentuk kezaliman kepada si pemilik barang gadai itu. Dan kalau misalkan nanti penjualan barang gadai ternyata lebih banyak dari sisa utang yang harus dilunasi, maka nanti kelebihannya dikembalikan kepada si pemilik barang gadai. Jadi kalau si A ngutangin B sebesar 500 juta dengan gadai rumah atau sawah, dan si B sudah mencicil dari 500 itu sudah dibayar mungkin sekitar 300 juta, lalu jatuh tempo masih ada utang 200 juta, si B belum bayar. Dan saat rumah ini dijual, dieksekusi, ternyata harga jualnya itu yang terbaik adalah 500 juta. Maka yang berhak diambil oleh krediturnya, yang berhak diambil oleh pihak yang ngutangin sebesar duit dia yang belum dia terima, yaitu 200 juta. Sisanya kembalikan kepada si pemilik barang gadai dan tidak boleh diambil seluruhnya, karena itu bentuk kezaliman. Dan semoga Allah jauhkan kita dari praktek-praktek kezaliman, memakan harta haram,
dari transaksi muamalah, entah itu kita sadari ataupun kita tidak sadari, dan semoga Allah jaga harta kita dari harta yang haram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.